Anak Meledianya sore pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yakut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjadikannya sebagai tersangka. Ya pemirsa, ini merupakan visual terkini dari Gedung Merah Putih KPK. Yakut baru saja keluar dari Gedung Merah Putih KPK setelah menjalani pemeriksaan. Enggak ada, Pak. Sini, lurus aja. Pemilik maksud lurus saja. Tapi tadi sama BPK bener nggak menyampaikan? Ya. Pak, hati-hati teleponnya. Ini telepon. Mundur mana ini? Maju aja Gus, pelan-pelan. Pelan-pelan naik jalannya pelan-pelan. Buknapnya dipakainya Gus tadi Gus. Gus gimana nih Gus? Gimana ngomongnya Gus? Pelan aja, pelan. Gus tadi mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan kuota haji, tapi terkait investasi. Tanggapannya Gus? Saya nggak bisa ngasih tanggapan. Gus di mana sih Gus? Gus katanya siapa sih Gus ya? Mundur Bang. Berhenti Pak. Sama-sama ya. Dia mundur. Kabel lagi. Ini Ya pemirsa, itu tadi Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama, baru saja keluar dan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan mulai dari pukul 13:15 tadi. Gus Yakut baru tiba di KPK pada siang hari tadi. Mantan Menteri Agama tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan Yakut ini berkaitan dengan perhitungan kerugian negara yang akan dilakukan oleh BPK. Dalam sepekan ini KPK telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. KPK saat ini sedang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan pemeriksaan dilakukan oleh auditor BPK. Kalau dia versi itu yang depan dihalangin. Saya dipanggil kembali Sambil jalan ya? Iya, sambil jalan aja Gus. Ya, ayo. Untuk memberikan kesaksian atas saudara Iswah, gitu ya. Itu aja. Terkait kerugian negara ditanya juga Gus. Ya sebelum tahu, ya. Saya mohon izin ya. Saya mohon izin lewat ya Mas. Mohon izin ya, mohon izin ya. Mohon izin Mas. Dalam melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024, benar hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada saudara YJQ selaku Menteri Agama 2024. Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai saksi, di mana saksi nantinya akan dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan akan dilakukan oleh auditor BPK.
Kali ini juga sebagaimana pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya dalam kesempatan ini, di antaranya Pak terkait dengan penentuan kerugian uang negara konstruksi pasal 2, pasal 3 dalam perkara ini. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait kasus alih fungsi lahan. Namun Kejaksaan Agung belum menjelaskan secara detail hasil penggeledahan tersebut. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit. Siti Nurbaya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 periode sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Tidak hanya rumah Siti Nurbaya, Kejaksaan Agung juga menggeledah sejumlah tempat. Di antaranya sebuah rumah di Matraman, Jakarta Timur, sebuah tempat di Rawamangun, dan juga di kawasan Bogor, Jawa Barat. Benarkan dulu, memang ada penggeledahan ya beberapa waktu lalu. Itu di beberapa tempat, mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi. Ada beberapa yang nanya ke saya, apakah itu masalah tata kelola tambang. Itu bukan, itu adalah penyidikan tata kelola kebun dan industri sawit. Kalau penggeledahan itu, kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi suatu konteks yang berbeda di situ ya. Kita pada kesempatan ini mohon maaf apabila Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo. Penonaktifan ini berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY. Dalam audit ditemukan pelanggaran terkait pengawasan yang tidak dilakukan Kapolresta Sleman hingga terjadi kegaduhan di masyarakat yang berdampak pada menurunnya citra Polri. Selain Kapolresta Sleman, Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto juga dicopot dari jabatannya pada hari ini. penangan kami ada yang salah karena kami tadi saya selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Jadi karena tidak dilakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum terjadi kegaduhan, ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini di tengah masyarakat dan menjadi pemberitaan sehingga menurunkan citra Polri. Untuk itu hari ini sudah saya nonaktifkan pada pukul 10. Serah terima tanggung jawab kepada saya dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman Kombes Pol Rudi yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Terkait dengan Kasat Lantas, hari ini juga akan dilakukan penggantian, sedang dilakukan terkait juga temuan dari hasil rekomendasi audit dengan tujuan tertentu. Diduga ada pelakuan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kasat Lantas sehingga dalam proses penyidikan Laka Lantas menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebelumnya Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo meminta maaf kepada Hogi Minaya dan istrinya Arsita Minaya. Permintaan maaf dalam perkara itu disampaikan Kombes Edi dalam rapat Komisi 3 DPR RI Jakarta. kami pada kesempatan ini mohon maaf apabila dalam penangan kami ada yang salah karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hoki itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya
mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Ars. Pemirsa, Kodim 0501 Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman berat kepada Serda Heri Babinsa, Kelurahan Utan Kayu yang menuduh Sudrajat berdagang es gabus berjualan menggunakan bahan spons. Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat Kolonel Infantri Ahmad Alam Budiman menyampaikan hukuman berat dijatuhkan usai Serda Heri menjalani sidang hukuman disiplin. Hukuman yang diberikan berupa penahanan selama 21 hari di Pondam Jaya, Jayakarta. Ia juga mendapat sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 periode serta tidak bisa mengikuti pendidikan selama 1 periode. Baik. Hukuman disiplin militer pada anggota kami yang kemarin telah melakukan pelanggaran. Tadi pagi kami memberikan hukuman yaitu berupa penahanan di Pondam Jaya, Jayakarta itu selama 21 hari. Kemudian yang bersangkutan juga selain mendapatkan penahanan selama 21 hari, dia nanti akan ditunda untuk kenaikan pangkat. Babinsa dan Babin Kamtipmas Jakarta Pusat sebelumnya menemui langsung dan meminta maaf kepada penjual es viral yang dituding pakai bahan berbahaya. Sementara kediaman penjual es di Kota Bogor, Jawa Barat saat ini tengah direnovasi oleh pemerintah setempat. Rumah Sudrajat, penjual es yang viral karena dituding menjual es dengan bahan makanan berbahaya di kawasan Citayam, Kabupaten Bogor, saat ini tengah direnovasi oleh pemerintah setempat. Pekerjaannya pun baru dimulai pada Selasa pekan lalu. Pengurus rukun warga setempat mengungkap atap rumah Sudrajat sebelumnya sempat ambruk sehingga mendapat bantuan renovasi dari pemerintah setempat. Dari kurang lebih dari Selasa kemarin, Pak. Selasa kemarin. Nanti kurang lebih hampir semingguan. Nah, itu diakibatkan apa, Pak? Rumahnya lapuk, Pak. Emang lapuk ya? Bangunannya sudah agak rapuh, kayu-kayunya. Kebetulan dana dari desa turun, Pak. Alhamdulillah. Izin saya Iwan bersama Pak Heri datang kemarin tapi lebih dengan kami ingin Pak mohon maaf saja Pak atas kecelakaan yang terjadi, tidak ada niat untuk menghina Bapak Ridho Pak, tidak saya Pak, insya Allah depannya Pak ya. Sementara terkait kasus tudingan jualannya, Babinsa dan Babin Kamtipmas Jakarta Pusat telah mendatangi Sudrajat dan meminta maaf kepadanya dengan disaksikan oleh sejumlah warga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, tangis histeris keluarga pecah mewarnai prosesi pemakaman seorang bocah 5 tahun korban perampokan sadis di Boyolali, Jawa Tengah. Keluarga korban meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Isak tangis dan jerit histeris keluarga pecah saat tiba di depan rumah korban perampokan sadis Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah. Ayah korban yang selama ini merantau di Kalimantan pun tak kuat berdiri karena kehilangan anak bungsunya yang baru berusia 5 tahun.
Setelah disemayamkan di rumah duka sejak tadi malam, jenazah korban diberangkatkan menuju tempat pemakaman umum desa setempat. Isak tangis mengiringi proses pemakaman bocah 5 tahun yang tewas dibunuh tersebut. Sementara itu, ibu korban hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Simo Boyolali. Setahu saya ada urusan utang. Kalau nggak salah 6 hari atau 5 hari yang lalu si Daryanti ibunya itu minta menagih sama Agi itu. Nah, karena belum ada, Agi itu marah dan seterusnya berujung dengan terduga Agus ini melakukan penganiayaan dengan pemberatan. Kalau dari keluarga mungkin pengennya seperti apa, Pak? Pengen saya itu si terduga pelaku itu dihukum seberat-beratnya karena perbuatannya sudah bukan manusiawi lagi, sudah keterlaluan sekali, keterlaluan. Coba bayangkan kalau anak kecil tidak tahu permasalahan orang tua, tidak tahu dosa apa, tidak tahu perkara apa, tapi jadi korban yang kekejian dari terduga pelaku itu, Mas.